Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi pecahan. Operasi pecahan terdapat 4 bagian. Yang pertama penjumlahan pecahan, kemudian pengurangan pecahan, pembagian pecahan, dan perkalian pecahan. Nah, bagaimanakah penjelasannya? Kita simak videonya hingga habis. Yang pertama kita bahas adalah operasi pecahan mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan ini sebenarnya konsepnya sama saja. Yang pertama kita harus perhatikan yaitu penjumlahan dan pengurangan operasi dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, jadi ingat lagi, apabila ada dua pecahan, dia dapat dijumlahkan atau dikurangi apabila penyebutnya dia memiliki nilai yang sama. Kemudian yang kedua, pecahan juga harus kita samakan penyebutnya apabila dia penyebutnya berbeda. Jadi intinya apabila penyebutnya berbeda, maka kita akan samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK atau nanti bisa dilakukan dengan cara kali silang. Seperti itu. Nah, semisal nih kita akan ambil contoh untuk memperjelas penjelasannya. Kita akan menjumlahkan pecahan. Yang pertama 1/4 ditambah 6/4. Pertama dilihat adalah penyebutnya. Yang pertama penyebutnya adalah 4. Yang kedua juga sama 4. Maka apabila penyebutnya sama, pembilangnya kita operasikan. Jadi hasilnya sama dengan 1 ditambah 6. Penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Biarkan saja sama dengan 4. Sehingga hasilnya sama dengan 7/4. Itu penjumlahan jika penyebutnya dia sama. Contoh lain misalnya, apabila kita punya sebuah pecahan penjumlahan dari setengah, kita tambahkan dengan 5/2. Nah, ini hasilnya bisa kita cari dengan cara menjumlahkan pembilangnya, karena penyebutnya sudah sama. Sehingga hasilnya sama dengan 1 ditambah 5/2. Penyebutnya kita biarkan 2. Sehingga hasilnya sama dengan 6/2. Itulah penjumlahan atau pengurangan pecahan jika dia penyebutnya sama. Kalau pengurangan juga sama saja, misalnya nih, contoh lainnya 7/4 dikurangi 2/4. Nah, penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita operasikan. Jadi dia sama dengan 7 dikurangi 2/4, sama dengan 5/4. Nah, itu dia penjumlahan pengurangan pecahan dengan penyebutnya sama. Sekarang bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Semisal nih, kita mempunyai sebuah pecahan yaitu 1/2 ditambah dengan 1/3. Nah, penyebutnya ini berbeda, maka dari itu perlu kita samakan dengan mencari KPK-nya. KPK, jadi KPK dari 2 dan 3 atau kelipatan yang paling dekat itu adalah 6. Kenapa kita bisa tahu 6? Bisa kita cari ya. Jadi 2 dan 3, kalau kita tambahkan 2, 4, tambahkan 2, 6. Kemudian 3-nya kita tambahkan 3 sama dengan 6. Nah, ada kelipatan yang sama, sehingga kita jadikan 6 penyebutnya. Kita jadikan penyebutnya 6. Ketika penyebutnya 6, maka dari itu kita harus mengalihkan yang pertama dengan suatu bilangan. Nah, 2 ini biar jadi 6, karena kita ubah menjadi 6, maka 2 ini harus dikalikan dengan 3. Nah, penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga sama, kita kalikan 3. Hal yang sama kita lakukan juga untuk bilangan sepertiganya. 3 ini biar 6, kita kalikan dengan 2. Penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya nanti kita dapatkan 1 dikali 3 sama dengan 3, ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2, sama dengan 5/6. Nah, ini juga bisa kita cari dengan cara mengalihkan silang. Misalnya nih, 1/2 kita tambahkan dengan 1/3. Ini bisa kita kalikan silang, di mana 3 kita kalikan dengan 1, kita kali silang. 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 2 kali 1 sama dengan 2, per penyebutnya kita kalikan. 2 kali 3 sama dengan 6, sama dengan 5/6. Nah, cara ini juga bisa dilakukan, tetapi nanti apabila dia bilangannya gede, akan menghasilkan perkalian yang besar. Tetapi kalau KPK, karena kita mencari kelipatan terkecilnya, maka kita akan menemukan bilangan yang paling kecil atau paling mudah disederhanakan. Seperti itu bedanya. Tetapi intinya menggunakan cara KPK ataupun cara kali silang
akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh lain, misalnya nih, kita akan ambil pecahan 1/5 ditambahkan dengan 1/15. Nah, ini kita bisa menggunakan kali silang ataupun menggunakan KPK. Kalau kita gunakan kali silang, 15 kita kalikan dengan 1, hasilnya 15, ditambah dengan 5, kita kalikan 1, sama dengan 5. Nah, 5 dikali dengan 15. Nah, ini hasilnya sama dengan 75. Sehingga hasilnya sama dengan 20/75. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 5 pembilang dan penyebutnya. Sehingga hasilnya sama dengan 4/15. Nah, ini dia hasilnya. Tetapi kalau kita gunakan cara KPK, dia akan menghasilkan bilangan yang paling kecil atau pecahan yang paling sederhana. Misalnya nih, kita punya soal sama 1/5 ditambah dengan 1/15. Penyebutnya ada 5 dan 15. Ternyata KPK antara 5 dan 15 adalah 15. Kita buat penyebutnya sama dengan 15. Kemudian kita perhatikan penyebutnya 5. Agar menjadi 15, kita kalikan 3 penyebutnya. Nah, karena penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga dikalikan 3. Hal yang sama juga berlaku untuk 1/15-nya. 15 agar jadi 15, kita kalikan dengan 1. Penyebut dikali 1, maka pembilang juga dikalikan dengan 1. Kita dapat hasilnya. 1 kali 3 sama dengan 3, ditambah 1 kali 1, tambah 1, sama dengan 4/15. Nah, jadi ini bedanya. Kalau menggunakan cara kali silang, dia akan menghasilkan bilangan yang tinggi, atau bilangannya cenderung besar. Pasti, tetapi nggak selalu. Tetapi kalau kita gunakan cara KPK, kita akan menemukan hasil yang paling sederhana yang diperoleh di perkalian silang, seperti itu. Nah, itu dia contoh penggunaan perkalian silang ataupun menyamakan penyebut dengan KPK. Intinya sama, yang jelas dia nanti akan menghasilkan bilangan yang besar dan bilangan yang paling sederhana untuk mencari KPK-nya. Yang terakhir, kita akan berikan contoh lagi satu aja, biar jelas. Semisalnya kita mempunyai bilangan 1/5 dikurangi dengan 1/2. Nah, kita gunakan cara KPK. KPK 5 dan 2 adalah 10. Sehingga 5 agar menjadi 10, kita kalikan dengan 2. Penyebut kali 2, maka pembilang juga kalikan dengan 2. Hal yang sama, 2 kita kalikan dengan 5. Penyebut kali 5, maka pembilang juga dikalikan dengan 5. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 1 kali 2, 2 dikurangi 1 kali 5, sama dengan 5. Sehingga 2 dikurangi 5 sama dengan minus 3/10. Itulah hasilnya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, silakan nanti dipahami lagi. Saya yakin adik-adik pasti bisa tentang pengurangan dan penjumlahan dari suatu pecahan. Ini masih bentuk yang paling sederhana. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke operasi selanjutnya, yaitu operasi perkalian. Nah, apabila ada dua pecahan yang dikalikan, maka yang kita kalikan adalah penyebutnya dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Nah, perkalian ini paling simpel. Semisal nih, kita mempunyai sebuah pecahan 1/5 dikalikan dengan 1/7. Nah, seperti definisinya, maka kita kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Penyebutnya yang pertama adalah 5, yang kedua adalah 7. Maka langsung kita kalikan, 7 kali 5 sama dengan 35. Pembilangnya juga sama, kita kalikan, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Itulah hasilnya. Perkalian paling simpel. Contoh lain misalnya, kita mempunyai sebuah pecahan 1/8. Kita kalikan dengan 2/3. Nah, ini hasilnya sama dengan pembilang. Kita kalikan dengan pembilang. 1 kita kalikan dengan 2, ditambah 8 kita kalikan dengan 3. Hasilnya sama dengan 2/24. Kemudian kita ambil contoh lainnya. Contoh yang terakhir, misalnya kita mempunyai pecahan 4/7, kita kalikan dengan 1/2. Sama dengan 4 dikali 1/7 dikalikan dengan 2, sama dengan 4/14.
Nah, pecahan yang kedua dan yang ketiga ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi. Nah, cara menyederhanakannya tinggal membagi dengan pecahan atau dengan bilangan yang sama, pembilangnya dengan penyebutnya. Nah, yang kedua kita sama-sama bagi dua, sehingga hasilnya sama dengan 1/12. Ini disebut sebagai bentuk paling sederhana. Bentuk paling sederhana. Yang nomor 3 juga sama, ini bisa kita bagi dua kedua pembilang dan penyebutnya, sehingga hasilnya 2/7. Ini juga disebut sebagai pecahan yang paling sederhana. Sekarang kita lanjutkan ke operasi pecahan bentuk pembagian. Nah, aturannya apabila dia ada pembagian suatu pecahan, maka pecahan pembaginya dibalik, sehingga tandanya itu akan berubah menjadi perkalian. Nah, semisalnya kita akan perjelas dengan contoh. Semisalnya kita punya bilangan atau pecahan 1/2, kita bagi dengan 1/4. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan cara membaliknya bilangan atau membalik pecahannya, sehingga tanda baginya akan berubah menjadi tanda kali. Semisal 1/2. 1/2 kita biarkan, dan 1/4 ini kita balik. Awalnya 1/4, pembilangnya 1, penyebutnya 4, kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadinya dia 4/1, dan tanda baginya diubah menjadi tanda kali. Sehingga hasilnya sama dengan 1 dikali 4, kembali ke perkalian pecahan. Jadi 1 dikali 4 per 2 dikali 1 sama dengan 4/2, sama dengan 2. Inilah hasilnya. Contoh lain, semisal 1/6 kita bagi dengan 1/7. Hal yang sama, pecahan yang kedua kita balik. Awalnya 1/7, jadinya 7/1. Dan tandanya bagi kita balik menjadi tanda kali. Jadinya sama dengan 1 kali 7 sama dengan 7, 6 kali 1 sama dengan 6. Sehingga inilah hasil akhirnya, yaitu 7/6. Contoh terakhirnya, semisal ada pecahan 1/9, kita bagi dengan 3/5. Sama saja, jadinya dia 1/9-nya kita biarkan, pecahan di belakangnya kita balik, 5/3. Tanda baginya diubah tanda kali. Nah, sehingga ini menjadi pecahan perkalian biasa. 1 dikali 5/9 dikali dengan 3, sama dengan 5/27. Inilah hasilnya. Nah, itu dia adik-adik operasi pecahan yang harus adik-adik pahami di bangku sekolah dasar. Kak, harapkan adik-adik bisa memahaminya dengan baik, karena nanti ini merupakan konsep dasar yang harus dipegang untuk memahami materi selanjutnya. Silakan diulang-ulang videonya apabila belum paham, dan nanti apabila ada request materi ataupun ada sesuatu yang belum paham, silakan ditinggalkan pesan di kolom komentarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.